Ya baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah mampir dan berkunjung di Roden Nandur. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah informasi menarik mengenai bagaimana caranya mengatasi hama yang menyerang pada tumbuhan porang. Nah, bentuk dari hama dari tumbuhan porang itu sangat beragam-ragam. Jadi perlu kita ketahui ataupun perlu kita basmi. Ya, bisa juga menggunakan obat dan juga bisa menggunakan ataupun kita langsung kita cides. Nah, seperti halnya itu pada ulat gerayak kalau tidak salah. Kalau di daerah saya ini itu banyak yang makan dedaunan dari tumbuhan porang. Nah, jadi tentunya untuk kita itu harus kita antisipasi juga. Kalau seperti ini itu hama yang menyerang itu ya sebagian sudah ada yang dimakan oleh ulat. Jadi perlu kita ketahui dan perlu kita basmi supaya kita tidak rugi dalam membudidayakan sebuah porang. Itu kita harus punya antisipasinya terlebih dahulu. Nah, ini kurang lebih porang dari saya ini sekitar umur 1 bulan. Nah, 1 bulan, dan tentunya ini sebagian ada yang sudah keluar daunnya, sebagian masih kuncup, dan sebagian ada yang bahkan belum juga keluar tunasnya. Jadi perlu kita ketahui juga pemirsa. Nah, ini sebagian. Nah, ini letak dari kondisi daunnya itu sudah sangat bervariasi dari ragam tumbuhan porang di sekelilingnya. Jadi ini perlu kita rawat juga teman-teman. Dan tentunya ini masih ada sebagian yang umur porang itu masih sama, tetapi pertumbuhannya itu dari sekeliling porang itu tidak sama. Itu ya karena mungkin bisa juga dari bibit dan juga bisa dari kondisi tanah. Dari sini itu sebenarnya seperti ini. Itu sudah dimakan oleh ulat, jadinya kita harus mengantisipasinya terlebih dahulu. Ada juga teman-teman itu untuk mengantisipasi biar tidak dimakan ulat ataupun ulat gaya ataupun ya seperti halnya embuk, dan juga bisa seperti halnya itu rayap. Itu untuk menanggulangi kalau saya itu menggunakan furadan 3GR. Jadi saya tebar di sekeliling-sekelilingnya. Tentunya ini umur porang ini sudah sangat hampir 1 bulan, jadinya ini ada yang sudah segar, tapi kalau insya Allah 2 bulan lagi ini insya Allah pertumbuhan dari porang ini itu sudah mencapai lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau yang ini juga itu juga pertumbuhannya itu cukup baik juga, namun apakah kita perlu untuk mau waspadai juga agar tanaman kita itu tidak dimakan oleh hama yang merugikan kita. Kemungkinan kita juga bisa untuk mengantisipasinya. Nah, berikut ini kami paparkan juga mengenai sebagian seperti halnya hama ulat yang mengganggu dari tanaman ini tuh sangat bervariasi juga teman-teman. Jadi ada yang busuk batang. Nah, kalau busuk batang itu kemungkinan ada juga dari ulat. Nah, tentunya kalau busuk batang itu kan ini di bawah naungan pohon hijau. Jadi waktu saya memberi pupuk itu
itu kok di bawahnya itu kok ada hama putih. Nah, kemungkinan itu kutu kebul yang menyerang dari batang ini. Kalau insya Allah dari kutu kebul ini kita basmi ataupun kita semprot menggunakan POC organik dari air kulit bawang merah ataupun bawang putih, itu juga bisa, tetapi harus kita fermentasi terlebih dahulu. Nah, untuk mengantisipasi dari hama ulet gerayak seperti halnya tumbuhan porang itu kan kemungkinan banyak juga yang mengalami kerugian besar ketika kita menanam menanam porang seperti ini. Jadi kemungkinan kita harus mengantisipasinya dan kemungkinan kita harus mempersiapkan alat untuk membasmi ini, teman-teman. Nah, seperti hanya harus kita buang sejauh mungkin agar supaya tanaman kita itu terhindar dari hama-hama yang berserakan menyerang tanaman kita. Nah, oke teman-teman, selanjutnya saya akan melihat kondisi porang ini. Sebagian sudah ada yang tumbuh dan sebagian belum ada yang tumbuh. Jadi tentunya kita tidak usah takut kalau tanaman kita itu tidak tumbuh. Insya Allah jika penanaman kita sesuai prosedur itu akan tumbuh dengan semestinya, dan perlu kita rawat juga agar umbi ataupun kata dari porang ataupun biji dari porang itu biar bisa semaksimal mungkin. Ini salah satu penyebab porang itu belum tumbuh keluar daunnya itu ya karena kalau di tanah saya, nah ini ada yang kutu putih. Nah, kalau kutu putih ini itu banyak sekali kalau untuk menyerang tanaman saya di sini, teman-teman. Jadi setiap harinya saya harus mengecek kondisi dari tanah ini biar tidak rusak dimakan oleh ulat ataupun kutu putih. Nah, cara untuk membasmi dari kutu putih ataupun ulat itu kita bisa menggunakan POC urin kelinci ataupun POC kulit dari bawang merah dan bawang putih, ataupun juga bisa kita menggunakan penyemprotan itu menggunakan air dari rendaman tembakau. Selanjutnya kalau kita menggunakan air dari rendaman tembakau kan otomatis kita harus menunggunya kurang lebih fermentasian itu 2 minggu ataupun 1 minggu juga bisa. Tetapi alangkah baiknya kita ya juga bisa menggunakan air itu, juga bisa menggunakan air kulit bawang merah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mudah-mudahan kita semua sukses selalu, dan jangan lupa saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe baru mengenal di channel ini, mudah-mudahan silahkan subscribe agar kita tidak ketinggalan info menarik selanjutnya, teman-teman, dari saya. Insya Allah nanti akan saya bikinkan video cara pembuatan POC air tembakau dan POC air bawang merah ataupun POC urin kelinci. Nanti akan saya beberkan juga mengenai
proses pembuatannya juga, mengenai dosis pengaplikasiannya pada tanaman porang. Insya Allah kita semua akan sukses bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.